Kemudian hadis terakhir kita baca sebagai penutup. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bisadaqah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah untuk bersedekah. Maka faqala rajulun, maka ada orang yang berkata, indi dinar. Wahai Rasulullah, aku cuma punya 1 dinar. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anfiqhu ala nafsik. Ya sudah, keluarkan saja untuk dirimu, maksudnya untuk memenuhi kebutuhanmu, ya, untuk memenuhi kebutuhanmu. Maksudnya di sini adalah karena Rasulullah, sebagaimana hadis yang tadi kita sudah sebutkan, menginfakkan harta untuk diri sendiri itu juga bernilaikan sedekah. Maka kemudian orang tadi berkata, indi akhar, tapi aku punya dirham yang lain, gitu, atau dinar yang lain, ya. Qala, maka di sini Rasulullah bersabda, anfiqhu ala zaujatik, keluarkan untuk nafkah istrimu. Wa qala, kemudian dia berkata lagi, indi akhar, aku masih punya harta yang lain selain ini, selain yang ingin aku infakkan untuk istri juga. Qala, maka Rasulullah bersabda, anfiqhu ala khadimik, ya ini karena tidak ada, anggaplah tidak ada anak begitu ya, keluarkan untuk pembantumu, untuk budakmu, thumma anta absar. Nah, habis itu terserah mau kamu apakan, kamu yang lebih tahu, ya. Faedah yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuatkan kepada kita skala prioritas. Ya, hadis ini riwayatnya Hasan, hukumnya Hasan, diriwayatkan juga Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan juga Al-Hakim. Ya, jadi Rasulullah itu ngasih kepada kita skala prioritas, kebutuhan diri, kemudian kebutuhan istri dan juga anak. Kemudian kalau punya budak berarti kebutuhan budak, baru kemudian selainnya. Termasuk di sini adalah orang tua. Kalau kita bicara skala prioritas, ya, bukan berarti kemudian ketika kita nggak mampu, hanya mampu menafkahi menghidupi anak istri, tapi kemudian kita bukan mengabaikan, tapi kita tidak mampu memberi nafkah kepada keluarga, kepada orang tua kita, kemudian jadi durhaka. Tidak juga. Yang durhaka adalah kalau kita mengabaikan mereka, ya, kalau kita mengabaikan mereka. Makanya itu dikatakan kalau bisa berjalan beriringan, maka tidak perlu kita memilih salah satu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk senantiasa beramal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita untuk mencari nafkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga lapangkan rizki kita, ya. Semoga Allah mudahkan kita bisa berangkat umrah. Kalau bisa jangan sendiri, sama keluarga, bisa berangkat haji, ya. Minta sama Allah, ya Allah berikanlah kami harta yang berkecukupan. Mau beli mobil cukup, mau beli rumah cukup, mau nikah juga cukup, misalkan seperti itu. Minta sama Allah, jangan minta sama presiden, apalagi minta sama Pak D, minta sama saudara teman yang kaya, apalagi sana sini ngemis. Enggak, kerja, usaha, doa, ikhlas, minta sama Allah, kemudian tawakal. Jangan khawatir, rizki kita Allah sudah tulis, nggak akan lebih, nggak akan kurang. Begitu rizki habis berarti hana waktuhu, time is coming. Apa? Waktunya meninggal berarti sudah datang. Itu kalau rizki seseorang sudah habis. Nah, sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusan kita. Kalau kita punya hutang, semoga Allah mudahkan kita untuk membayar hutang-hutang tersebut. Semoga Allah yang bayarkan hutang tersebut. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa berangkat haji, bisa berangkat umrah, dan membahagiakan keluarga kita. Serta semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.